Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alif lam mim. Allahu akbar kabir alhamdulillah katsiran subhanallah bukratan selain wajad wajal yufatar samad wal ardh nifan muslimin wa ala musrikin as-salatu wa nusuki min yawmatil rabbana sallallahu alaihi wa sallam muslimin. Eh, saya coba sedikit menolong mengangkat orang-orang yang ketika itu mungkin dia tidak bisa membantu banyak orang, tapi dia memilih membantu satu orang. Dan satu orang yang dia bantu itu salah satunya saya. Saya ceritakan dulu. Pada usia yang saya ingat ya, ketika bayi saya masih ingat pertama kali itu adalah orang yang menolong apa ya? Yang menolong di usia ini dulu, di usia sekolah dasar. Pada saat kelas 1 itu, kelas 1 SD, yang menolong pertama kali saya itu adalah Ibu Harlis yang masih guru kelas 1. Itu masih hidup juga. Guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa saya itu awal pertama itu kita belum tahu cara menulis A, B, C. Dan pada waktu itu kita diajari dulu cara membuat garis sebanyak mungkin. Dan ternyata saya baru sadar kalau waktu itu saya yang selalu pulang belakangan karena saya harus taat untuk menyelesaikan tugas sampai selesai sebanyak mungkin. Orang lain sudah pada kalah dan memilih pulang dari kelas. Saya selesaikan sampai selesai walaupun tangan saya sangat lelah. Lalu dari situ tangan mulai lancar dan akhirnya bisa menulis A, B, C, D. Kemudian pada kelas berikutnya yang saya ingat itu kelas, kalau tidak salah kelas 3 SD, kami agak sedikit jahil, namanya juga anak-anak ya. Kita bermain domino. Dan di situ ada salah satu teman saya yang namanya juga anak kecil, kalau misal siapa yang memanggil kalian main domino, pasti kan akan bilang yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini Pak. Dan di situ waktu itu kita bermain domino, ya menikmati kelas lagi sementara tidak ada belajar. Teman saya Ruth, dia bilang, weh, torang bermain domino. Oke, bermainlah domino torang dan teman-teman mungkin 10 orang. Dan kepala sekolah akhirnya menelusuri kenapa torang begitu di dalam kelas, dimarahi. Baru kita orang anak-anak ditampeleng dan tidak ada satupun orang tua murid yang marah. Nah, dari situ sejak ditampeleng itu orang berjejeran tampilin. Setelah itu, tapi orang tidak marah sama kepala sekolah karena kepala sekolah itu dia tidak pernah marah-marah sama siswa. Setelahnya yang saya ingat kelas 4 ada salah satu teman lagi yang namanya Abdullah, mungkin sudah meninggal, kasihan. Dia itu kalau saya belajar dia panggil ke belakang sekolah. Dia bilang, mari jod orang mau makan mie manta. Nah, mie manta itu
Mie manta itu turun makan, campur, baru makan. Pas-pas di sekolah itu saya juga yang masih kurang uang jajan, tidak begitu banyak. Jadi makan, pulang dalam kelas. Pada suatu peristiwa, kita ini di dalam kelas ini memang sering ambil suara, dan saya tidak tahu kenapa saya itu tidak mau kalah kalau dimarahi orang. Setelah itu saya entah diapakan oleh Abdullah itu, kalau tidak salah, saya sudah lupa. Nah, saya ambil pulpen, saya tusuk ke hidungnya, dan dia berdarah keluar. Itu penyesalan terbesar saya. Tapi namanya juga anak kecil ya. Tidak ada yang ini harap diketahui oleh seluruh orang tuh. Anak kecil itu berkelahi apapun itu tidak boleh dibela, soalnya mereka tidak tahu apa-apa. Tidak paham, namanya saja malaikat suci kan. Selanjutnya di kelas berikutnya yang saya ingat orang-orang baik ini siapa ya? Kita kaget. Kita kaget kedatangan dari salah satu guru dari Telaga, Pak Abbas, waktu itu. Dan saya orang yang paling kaget loh. Aduh, Pak Guru ini macam apa yang dia pakai di leher ini, kagak sekali mulia. Nah, dapat lihat dia pakai kalung, waduh, oh, keren. Baru terang jadi senang sekali di situ karena dia sudah kasih belajar olahraga. Senang sekali anak-anak jadi tahu main bola. Dan di SD itu sering olahraga itu saya lebih suka di sepak bola. Nah, di sepak bola itu selalu saya itu masih di situ masih sama-sama satu kelas. Saya yang paling jago di sering bakasi gol, maksudnya lewat orang banyak. Dan orang yang paling besar badan di situ waktu itu, kalau tidak salah, Sadam sama Sopian. Itu salah satu siswa dari pedalaman kampung Karyamukti kalau tidak salah. Itu mereka yang paling besar badan. Tapi Sadam ini dia tidak main bola, cuma baru Sofian hobinya di volleyball, jagonya di volleyball. Nah, setelahnya kita yang sama-sama umur ini ya. Nah, kemudian ada yang pancing lagi orang-orang orang-orang yang tiba-tiba sama-sama di nakal, nanti saya tak kaget, kenapa ini kita taman satu kelas so begini. Nah, sebagian ini maksudnya heran, saya ada heran. Dia ini ambil silet, dijaga putar-putar di leher, di lidah baginya. Nah, baru sama teman-teman tidak ada yang mau ikut. Nah, yang berani ikut itu cuma saya. Jadi orang kalau baku apa sama-sama berputar-putar itu leher. Berputar-putar silet di leher. Berputar-putar silet di lidah. Namanya Chandra. Nah, baru orang waktu itu satu bahasa kumpulan, satu sekolah ada ikut musik bambu. Jadi Pahian waktu itu tidak tahu dari mana dia asal. Pahian itu yang ajari orang musik bambu. Nah, musik bambu dari SDN Impres 1 Satria waktu itu namanya. Orang selalu diundang sebagai penghibur di
Kecamatan Motilango, dan ketika ada lomba di Limboto, namanya kita masih kecil, kita tidak tahu siapa bupatinya. Dan kita lomba di Limboto, kita dapat juara 2. Tapi kalau senior yang agak terempe kakak kelas itu juara 1. Saingannya orang itu kalau tidak salah yang menang waktu itu saya lupa ya, kalau dari sekolah mana. Musik bambu. Nah, baru yang saya tahu orang-orang hebat di SD itu yang ada kelebihan selalu di kecamatan itu, kalau dari tenis meja Engki Arsat, baru uh, di mana di sepak bola Pandi Usman itu yang sering dipanggil. Nah, suatu ketika pernah juga orang main balap. Balap itu keliling lapangan bak-baku dusu. Nah, yang juara-juara 1 ini kalau tidak salah waktu itu de Sopian dan Dedi, baru saya juara 3. Pokoknya orang bak-baku sayang siapa yang lebih jago balap sepeda ini. Memang ekstrim sekali masih SD. Bermain bok-bok, pokoknya kalau tak banting. Lanjut, ada juga lomba, saya tidak mau terlalu menyombongkan diri waktu di situ, cuman di lomba itu pokoknya saya taklukkan semua yang di kecamatan Motilango, karena waktu itu tidak ada dari kecamatan lain kalau tidak salah, cuman saya taklukkan semua peserta dari Motilango, dan orang diutus langsung ke kabupaten. Saya tidak mau sebut itu karena saya itu malas sama yang namanya kita gugur dalam perjuangan hanya karena telepon atau bel, misal halo pak, halo kenapa, tolong dari peserta begini digugurkan. Nah, saya tidak mau begitu, cerita begitu saya tidak mau. Saya tidak suka juga. Jadi kalau memang orang sudah melakukan itu kan kesengajaan, dan itu dosa besar yang akan mereka sesalkan nanti di akhirat. Lanjutnya, perempuan yang pernah saya tidak tahu saya gara atau bagaimana balapor pada papa waktu itu Ningsi Mustafa. Jadi saya waktu itu papa datang, dia cari mana Teparlan di sini. Oh, cuma namanya anak-anak kecil tiali kan tidak mungkin orang tua mau pukul kalau pada masa itu. Jadi saya waktu dia cari, saya bilang kenapa pak, ada pukul Ningsi? Iyo begitu, pokoknya bilang iyo. Tapi kalau orang tua sekarang, mungkin saya itu orang yang dicari begitu dia mau dipukul. Cuma kalau orang tua dulu tidak, dikasih biar saja. Paling orang paham kalau oh iya anak-anak itu so begitu loh namanya. Lalu di perpus saya punya salah satu guru yang saya fans sekali karena dia selalu panggil dia selalu panggil di ruangan untuk belajar bermain game di komputer. Waktu itu masih game Juma. Pokoknya saya itu suka sekali, senang tibum panggil di ini boleh di ruangan di perpus bermain Juma. Dia kasih bermain, dia kasih tunjuk, so tahu sedikit bermain Juma. Nah, baru di waktu itu Ibu Ana itu dia namanya, Ibu Ana. Baru lanjut fans saya yang kedua itu Ibu Nur DP nama.
Dia dari, saya sudah lupa kalau dari mana, cuma DP anak ada 3 kalau tidak salah, Teh Indra dan siapa-siapa. Ibu Nur dia saya fans karena yang dia mau tanya itu bikin saya takagi begitu. Bikin saya takagi kalau dia mau tanya misal apa ini, siapa pahlawan yang memperjuangkan pendidikan. Oh, saya mau takagi bagaimana? Oh, pernah kita baca ini begitu. Pokoknya saya fans sekali itu karena di pertanyaan itu selalu bikin takagi. Lanjut, kemudian waktu itu tiba-tiba dibentuk sekolah satu atap madrasah sanawiyah di SD itu, dan di situ ada senior lebih dulu, mungkin jumlahnya cuma 3 orang, Tinita, Selfie, sama Nita kakaknya Selfie, sama Laila. Nah, orang jadi lanjutan di situ. Cuma di baru setelah itu sudah buka lagi sekolah baru MTS. Nah, di MTS itu orang belajar, cuman waktu itu di MTS itu guru yang dipasok itu tidak bisa menjelaskan ini ya, soalnya kan bikin takagi kan ini ilmu kalau tidak bagus sesuai guru itu biasanya tidak, orang paling pintar di kelas juga tidak mengerti. Nah, tiba-tiba itu dia diajari apa ya, aljabar kalau tidak salah, yang tiba-tiba paling susah ketika masuk di SMP, di MTS. Itu tidak ada sama sekali, banyak yang tahu itu tidak ada yang mengerti itu tentang aljabar itu, karena DP guru juga tidak bisa menjelaskan secara bagus di dalam, makanya tidak ada juga yang bisa paham tentang itu. Orang tidak pernah ini DP guru, cuman namanya menjadi guru yang bisa dimengerti ilmunya itu memang sulit, karena dia harus cari satu orang yang paling cerdas, lalu dia uji apakah kecerdasannya ini mampu menembus titik tembus ajaran yang dia bawa. Itu. Lanjut cerita peristiwa yang mau diangkat di MTS kayaknya tidak ada lagi, karena tidak ada peristiwa yang mungkin bikin saya itu pertama kali menjadi ketua OSIS dipilih oleh, saya tidak tahu kepala sekolah atau teman-teman, saya lupa bagaimana DP proses. Cuma memang di situ kan anak-anak MTS ini tidak boleh disuruh oleh DP ketua OSIS, karena masih tidak mungkin kan ketua OSIS bisa menyuruh masih sesama-sama anak-anak kan, masih usia belum paham lah. Jadi waktu itu saya kan di kelas itu kan ada orang-orang yang guru bikin malas. Nah, di situ pokoknya orang-orang itu yang bikin malas itu ada saya di situ, guru paling malas. Entah dia gara-gara DP nakal, DP babolos, DP baciritan bikin malas, ada di situ.
Kalau tidak salah kelas 2 itu saya sebosan masuk sekolah. Saya 2 minggu tidak masuk, baru saya PKK mau suruh pindah ke SMP 1 Bolehuto. Cuman mau suka pindah sekali, tapi semua yakin ini mau pindah. Akhirnya tidak jadi karena pertama alat yang mau dipakai ke sana apa tidak ada alat yang mau pakai, mau berjalan. Bayangkan orang itu bayangkan jalan kaki itu dari SD 6 tahun tambah MTS 3 tahun, 9 tahun jalan kaki di aspal. 9 tahun jalan kaki di aspal. Lanjut kemudian ini sekolah. Nah, saya mau bingung mau sekolah di mana ini pas lulus dari MTS ini. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana saya menangis. Suka melihat tanpa rame, tanpa gagah. Mau dapat teman-teman yang lebih lebih beda DP kualitas pertemanan, karena mau cari yang sedikit agak beda pokoknya. Akhirnya pilih ke SMA Tapa. Di SMA Tapa jalani bersama hidup dengan keluarga di sana. Disuruh tinggal di keluarga A yang saya biasa jaga pijakan. Saya pilih tinggal bersama keluarga B. Nah, baru ketika di situ saya masih ingat teman-teman di situ tuh tidak tahu orang tahu saya atau tidak, cuman saya sempat tahu pada orang. Ada T yang saya masih kenal itu bolos sedikit sih. Selfie, T Ismet, T Wawan. Yang lain-lain saya selalu paling siapa, soalnya cuma 6 bulan di sana, karena saya coba hidup dengan perantauan yang ternyata beda dengan apa yang kita harapkan di hidup di rantau itu. Akhirnya saya pilih pulang kampung. Baru pas pulang kampung terinspirasi dari mana ya sekolah di SMA Bolehuto. Terinspirasi dari sekolah yang harus SMA. Pokoknya sekolah itu harus SMA. Jadi terinspirasi di situ, diantar oleh adiknya mama, dan di sana di sana sekolah dengan baik. Pas di situ baru dapat lingkungan sekolah yang memang benar-benar, pertama ketat, yang kedua teratur, bersih, persaingannya juga tidak mudah, terkumpul di situ.
Nah, di sekolah itu yang masih saya ingat itu siapa ya? Yang mengantar, yang memberi arti kehidupan pada oh iya, Angki Arsat. Jadi waktu itu saya kan tidak ada tanpa mau naik di sana, dia antar-antar. Pertama masih naik-naik motornya sepupu Pandi, baku bonceng, ataupun baku lanjut setir, dia sekolah di SMK Motilan. Selanjutnya hidup paling gagah dapat boncengan pati Angki. Nah, di situ sudah dapat cewek, pas dapat cewek pacaran diantar lagi oleh sepupu, oleh Harun. Selanjutnya habis itu sudah dapat suasana gagah, akhirnya cinta pramuka, belajar bersama, dapat ilmu pramuka, dapat belajar bersama. Lanjut fisika, dapat guru yang baku cocok di hati, karena guru itu ada, bukan guru itu sebagai penyinari dunia, bukan, tapi ada yang memang baku cocok di hati. Nah, kebetulan yang baku cocok di hati itu Pak Lukman. Jadi Pak Lukman itu walaupun saya merasa saya berpetualang, dia bisa mengcover hati saya begitu, jadi bisa mengambil hati. Nah, baru kita waktu itu lanjut, pada waktu itu teman-teman paling saya ingat membantu saya itu siapa ya? Iya, ada satu kebodohan, mungkin kebodohan atau bagaimana. Tapi waktu itu ikut apa ya, di bawahnya Bantara kalau tidak salah, di pramuka ini. Oh iya, Bantara. Ada yang dari Telaga mengajar Saka Bayangkara. Nah, tiba-tiba orang disuruh minta bawa pulpen sama cangkul. Dibawa minta cangkul sama pacul. Yang kalau dalam ilmu pramuka adalah pulpen dan buku. Orang lari dan Komdan ini, Komdan Ati. Saya ada panggil dia ambil yang asli. Nah, dari situ dia terinspirasi mungkin. Dari situ kita harus menjadi orang yang lebih tahu apa ini rahasia yang orang tidak pernah tahu. Akhirnya dia terangkat jadi Komdan. DP rumah waktu itu saja cuma rumah, kalau tidak salah DP atap rumbi, atap apa, daun kelapa kalau tidak salah DP rumah itu. Jadi dia saya selalu lupa DP nama Komdan itu. Baru siapa yang bantu pas saya ini, walaupun hanya sebiji secuil ya. Gimana ya, saya Kamarti Ali susah sekali. Iyo, kebetulan ilmu yang waktu itu saya lebih suka, yang saya fans sekali itu, yang paling saya suka ya fans itu ilmu kan dipelajari kan semua. Saya paling suka ilmu apa ya? Saya selalu kalau saya paling suka ilmu apa. Cuma kebetulan saya itu ada satu
kegiatan lomba. Kegiatan lomba itu di sana di mana, di Limboto Pramuka, pemilihan di Limboto Pramuka baru dipilih Raja dan Ratu Pramuka. Itu waktu itu saya masih kenal Pak ajudannya Pak Bupati, Pak Noldi Laia, sama yang dari Pilomonus apa itu, sama satu istrinya so kakaknya dari back pemain bola huto yang kerja di Puskesmas Motilang. Dorang itu yang senior, dorang yang tahu DP pertanyaan itu memang banyak sekali di pramuka itu, karena dorang ini yang pegang itu seleksi itu banyak sekali pokoknya DP pertanyaan. Jadi yang bisa saksikan itu dorang sendiri, karena DP pertanyaan banyak sekali, dari begini sampai begini. Baru saya terpilih di situ sebagai DP raja. Baru waktu itu saya lebih suka bermain di lab di komputer. Nah, saya tahu bermain komputer ini kan dari berapa ya? Pokoknya dari waktu kakaknya saya yang kakaknya saya yang ketiga nikah. Jadi saya belajar komputer dari situ. Baru saya di dalam lab bola huto lanjut belajar mandiri, diajari oleh salah satu guru yang saya suka juga, DP kecerdasan, Pak Dori, DP nama Pak Dori. Oke, dia diajari begini. Pokoknya suka saja. Baru di situ saya mulai jaga edit, buka website. Habis buka website baru download apa yang kurang edit. Baru cuma waktu itu kan di komputer itu saya memang tahu betul cara edit di Adobe Photoshop. Saya lebih dulu tahu cara edit. Jadi kalau Pak Dori belajar, tinggal tambah DP ilmu begitu. Baru di bola huto itu, dari situ saya merasakan persaingan ilmu yang memang sangat-sangat luar biasa. Baru saya tidak pernah kagum dengan siapapun. Bagi saya tidak pernah kagum dengan siapapun kecuali orang itu memang benar-benar lebih pintar dari saya begitu. Nah, di situ saya kagum ketika ada salah satu teman saya yang kita itu sama-sama anak petani begitu. Saya sebut dia satu kelas orang tidak ya? Oh iya, satu kelas. Iwan Dahlan, Dewi Tumiran, dan kawan-kawan. Nah, di situ satu kelas itu orang akhirnya dapat ilmu baku sambung, namanya baku di kelas dia baku sambung, dapat ilmu dari orang begini, baku sambung belajar. Ada yang mendapat jawab sendiri, ada yang tidak. Baru waktu itu setelah, karena tidak ada basis di matematika, apalagi waktu itu MTS itu, saya bilang saya pertama kali aljabar tidak mengerti itu gara-gara tidak ada guru yang memang setara bisa memberi efek. Saya tidak suka sekali matematika karena tidak mampu menyelesaikan.
Tapi tiba-tiba tiba-tiba pelajaran pertama atau kedua yang belajar tentang diagram batang apa sama itu, saya bisa dapat nilai 90. Jadi waktu itu Ibu Nangsi Girisa. Kalau tidak salah itu saya kebanggaan karena saya ini bisa lebih tinggi saya penilai dari Dewi, karena itu anak itu yang memang saya memang akui DP jago di perhitungan. Cuma yang bikin heran pas saya, kenapa ini yang lain ini tidak bisa paham sekali dengan diagram ini. Soalnya pelajaran paling gampang itu kalau mau dipikir baku hitung bagaimanapun ya pelajaran diagram ini yang paling gampang. Coba belajar seluruh matematika, paling mau pulang kamar diagram ini yang paling gampang. Setelahnya saya malas sekali dengan matematika karena tidak mampu. Baru ada teman-teman yang jago di matematika. Itu si kecil Eko. Yang satu kelas ini ya, baru sama Arif. Nah, kebetulan saya ini selalu duduk berseberangan dengan Iwan. Jadi kalau di kelas Tiali begitulah, saling baku tolong. Tapi kalau waktu itu memang barabas sekali. Kalau pernah kejadian ada satu ulangan, pokoknya di ulangan itu saya yang nomor 1 cepat pakai selesai, baru saya oleh yang cepat keluar dari kelas, baru tiba-tiba saya penilai yang paling tinggi. Dia kan di kelas itu bergelombang itu nilai, ada kadang orang yang paling tinggi, ada kadang orang lain. Nah baru orang tiba di cerdas cermat, waktu itu cerdas cermat, ada lomba cerdas cermat, tidak langsung ke provinsi, pertarungan langsung di provinsi, di gedung apa itu ya, di situ terang cerita dulu matematika tadi. Di situ di matematika itu yang bikin heran itu, tidak tahu kenapa saya disuruh belajar rumus semua cos, sin, tan, pokoknya begitulah yang itu rumus itu. Banyak sekali perumus, baru memang susah kalau membayinya. Tapi tidak tahu kenapa saya bisa bayinya itu. Pol, saya bisa ingat pol. Waktu itu. Karena selama diajari seluruh matematika itu yang mau bayinya itu semua itu yang so DP puncak paling susah itu bayinya itu, DP rumus sama itu ada banyak sekali. Tapi bukan cuma saya sendiri, ada juga beberapa teman-teman itu yang bisa bayinya itu DP rumus semua. Cuma di PKK di Bolehuto kalau orang yang tidak mampu, istilahnya tidak ada ini dibuang saja begitu, dikasih ngana tidak mampu toh tidak dikasih nilai, tidak ada, pokoknya dipaksakan harus mampu. Lanjut, orang cerita cerdas cermat, orang waktu itu ada belajar cerdas cermat, ada belajar baku rebe ini belajar pasal-pasal dibawa dulu ke SMA Tibawa supaya terinspirasi di sana. Baru karena SMA Tibawa lebih dulu sampai ke nasional waktu itu. Orang pulang
Orang pulang akhirnya belajar mandiri, akhirnya bisa membanggakan sekolah. Nah, waktu itu orang disupport oleh kepala sekolah Pak Maro. Pokoknya dikasih disupport bagaimana caranya orang itu bisa jadi pintar. Dikasih makanan paling kedelai, atau kalau tidak salah saya di kedelai. Nah, baru di situ masih yang saya banggakan, paling saya kagumi juga masih saya teman-teman terbaik ini. Iwan Dahlan, baru sama Dewi Tumiran, sama Angki Morsid. Orang di situ ada 10 peserta. Farlan Hala, Mariana Maharojo, Ansar, Hamzah, Supanri Toiba, waduh, tak siapa yang lain ini. Baru dorang ini, teman-teman ini kan orang cerdas semua, itu yang di 10 itu orang-orang pilihan di kelas semua. Saya heran kenapa dipilih, cuman karena dipilih saya oleh Iko. Nah, pas Iko itu saya dapat ingat itu cuma 20 pasal undang-undang dasar 1945 yang tidak tahu kalau sampai pasal 37 atau berapa, yang DP kalimat itu tidak boleh sama sekali tak ganti biar cuman satu kata, tidak boleh. Misal kalau disebut bangsa, di teorinya tertulis bangsa, orang tidak boleh ketika mengungkapkannya jadi negara gitu. Saya cuman ingat belajar kuat-kuat, cuman ingat bisa sampai pasal 20. Di situ kan ada di ayat 1, 2, 3 dan berurutan. Cuma saya coba gitu itu jujur itu karena ada kecelakaan di tahun 2008. Peristiwa kasar yang kecelakaannya membuat otak saya sudah jadi lemot. Karena saya itu pertama sekali memakai HP dan login di waptrick.com, itu belajar melukis, menggambar, melihat permainan di download pribadi, kemudian main pribadi. Macam-macam di situ, ada Spider-Man, waptrick.com. Mungkin kalian ada mungkin dari yang tahu tentang aplikasi itu di awal, pasti sama dengan saya bermain game itu. Jadi itu kecelakaan saya pertama, mengapa otak saya sudah tidak mampu, itu dari kecelakaan di situ. Baru siapa yang boleh mengangka-angka ini? Di situ dulu, puterang sampai SMA dulu. Nanti kalau selanjutnya di UNG, terang lanjut nanti. Oke kawan-kawan.